Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Haryanto Susilo, SPD MPD. Yang terhormat Bapak Dr. Rafiq Jalar Rasyafani, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah filsafat. Sebelumnya, perkenalkan saya Melani Putria Maharani, mahasiswa pendidikan luar sekolah angkatan 2021 kelas A dengan NIM 034. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai jawaban UAS mata kuliah filsafat. Yuk langsung saja simak videonya sampai akhir ya. Apa sih filsafat pendidikan ini? Filsafat pendidikan ini dapat didefinisikan sebagai ilmu filsafat yang digunakan dalam studi mengenai masalah-masalah pendidikan. Filsafat pendidikan ini akan menentukan mau dibawa kemana sih peserta didik ini. Filsafat pendidikan ini juga merupakan perangkat nilai-nilai yang melandasi dan juga membimbing ke arah pencapaian tujuan pendidikan. Kemudian, mengapa kita perlu mempelajari ilmu filsafat, terutama filsafat pendidikan? Jadi, sebagai seorang mahasiswa sangatlah penting untuk memahami ilmu filsafat. Ilmu filsafat ini akan menjadikan kita sebagai mahasiswa yang mampu berpikir secara kritis, bahwa apa yang mungkin kita terima begitu saja ternyata tidaklah benar atau salah, mungkin juga menyesatkan atau hanya merupakan sebagian dari kebenaran. Filsafat akan membentuk diplomatis yang bisa menjadikan kamu peka terhadap lingkungan dan juga bertindak anti apatis. Sebagai calon guru maupun fasilitator, sangatlah penting memahami ilmu filsafat, di mana ilmu filsafat ini memberikan fondasi tanggung jawab kepada calon-calon guru tentang hakikat setiap praktek pembelajaran yang akan dilakukan. Kajian filsafat melatih mereka untuk memikirkan setiap apa yang harus dilakukan beserta alasannya. Cabang ilmu filsafat yang pertama yakni ontologi. Ontologi ini membahas mengenai apa yang ingin diketahui, atau dengan kata lain merupakan suatu pengkajian mengenai teori keberadaan. Dasar ontologis dari ilmu berhubungan dengan materi yang menjadi objek penilaian ilmu. Dilihat dari landasan ontologi, maka keilmuan PLS akan berlainan dengan bentuk-bentuk pengetahuan lainnya, dan lebih khusus mengkaji dalam keilmuan PLS. Landasan keilmuan PLS menjelaskan berbagai fenomena yang berhubungan dengan materi dan juga lingkup bahasan pendidikan luar sekolah. Cabang ilmu filsafat yang kedua yakni epistemologi. Epistemologi membahas secara mendalam segenap proses yang terlibat dalam usaha untuk memperoleh pengetahuan. Dengan kata lain, epistemologi ini merupakan suatu teori pengetahuan. Dan landasan epistemologi dari keilmuan pendidikan luar sekolah adalah analisis tentang proses tersusunnya keilmuan PLS. Dan keilmuan PLS ini disusun mengenai proses yang disebut sebagai metode ilmiah. Kemudian cabang ilmu filsafat yang terakhir yakni aksiologi. Aksiologi ini mencakup tentang nilai subjektif dan juga nilai objektif. Metode memperoleh nilai dan juga mewujudkan nilai. Dasar aksiologis ilmu membahas tentang manfaat yang diperoleh manusia dari pengetahuan yang telah didapatkan. Sama halnya ketika kita mempelajari keilmuan PLS, kita dapat mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa dari mempelajari ilmu PLS tersebut. Contoh seperti beberapa kegiatan PLS seperti pemberdayaan, pemberantasan buta aksara di kalangan bawah. Dari sinilah perlu adanya penguatan identitas kepada masyarakat luas sehingga mereka pun tahu apa sih yang dinamakan PLS atau pendidikan non-formal ataupun bisa disebut sebagai pendidikan luar sekolah. Seorang pembelajar akan selalu menjadi muda, tak peduli berapapun usianya.
karena setiap harinya ia mendapatkan hal-hal baru. Begitulah sebaliknya, karena belajar adalah proses pembaruan diri sepanjang hayat. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.